Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bicara masalah partai yang hari ini saya pikir partai yang paling dilema. Kenapa? Karena mayoritas pemilihnya itu menginginkan Anies Baswedan untuk Capres 2024. Sedangkan ia arah-arahnya bakalan merapat ke PDIP. Partai apa? Ya PAN itu. Jadi saya pikir PAN ini adalah partai yang sangat dilema sekali karena akar rumputnya menginginkan Pak Anies. Akar rumputnya memilih Pak Anies, bahkan kemarin ada dari beberapa kader-kader PAN itu mendeklarasikan untuk mendukung Pak Anies. Saya lupa nama komunitasnya apa. Tapi sebenarnya tidak hal-hal seperti ini tidak terjadi ya pada PAN semata, tetapi juga terjadi di P3 itu. P3, akar rumput P3 pun demikian. Kenapa? Karena P3 juga menginginkan Pak Anies sebenarnya. Akar rumput dan kader-kadernya juga menginginkan Pak Anies, tetapi P3 pusatnya ya itu sudah terlanjur merapat dengan PDIP. Jadi saya pikir langkah kemarin P3 dengan cepat merapat ke PDIP, saya pikir itu langsung menghentikan gerakan-gerakan akar rumputnya untuk mendukung Anies Baswedan. Nah inilah yang kemudian blundernya PAN. Karena PAN sejak awal itu juga takut untuk langsung merapat ke PDIP karena juga masih menginginkan untuk arahan dari Pak Jokowi itu PAN itu. Pak Zulkifli Hasan itu masih menginginkan arahan dari Pak Jokowi di mana bakalan berlabuh. Ya, kalau Pak Jokowi bilang ke Prabowo, silakan ke Prabowo itu. Tetapi lagi-lagi akar rumput PAN, kader-kader PAN, pemilih PAN itu menginginkan Anies Baswedan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita telah lebih dalam lagi, kita lihat lebih jauh. Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional yakni PAN, Edi Sueparno, buka suara soal hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (DNIJA) yang mengatakan mayoritas pemilih PAN itu malah mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Diketahui sebanyak 48,1% pemilih PAN mendukung Anies. Jadi hampir setengah dari loyalis PAN itu, hampir setengah dari konstituen PAN memilih Anies Baswedan. Inilah yang saya pikir hal-hal yang semacam merusak PAN saat ini. Kenapa? Karena PAN sekarang dipegang oleh Pak Jokowi. Ya, bukan Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan itu berada di telunjuk Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi mengatakan kepada Pak Zulkifli Hasan, sekarang saatnya ke Prabowo, ya Pak Zulkifli Hasan PAN bakalan merapat ke Gerindra. Tetapi dengan hasil pertemuan tadi Ibu Megawati dengan Pak Jokowi mungkin sudah akrab kembali, sehingga kemudian Pak Jokowi bisa dengan santai menyetir PAN, ya silakan merapat ke PDIP. Nah inilah yang saya pikir menjadi bumerang tersendiri buat PAN ini, karena ia ingin merapat ke Anies, tetapi saya pikir kartunya dipegang sama Pak Jokowi sehingga kemudian tidak mampu untuk mengikuti konstituen sebanyak 48% yang menginginkan Anies Baswedan itu. Menanggapi itu, Pak Edi menjelaskan, pada dasarnya nama Anies memang sempat masuk sebagai kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam Rakernas PAN 2022. Dikatakan Pak Edi sejak saat itu terjadi perkembangan di internal PAN seperti komunikasi yang intensif dengan Pak Ganjar hingga Pak Erlangga Hartarto yang merupakan rekan koalisi di Koalisi Indonesia Bersatu. Dinamika politik yang dijalankan PAN membuat nama Anies Baswedan tersisihkan itu. Katanya memang ada perkembangan yang akhir-akhir ini terlihat intensif dengan Pak Erik, intensif bicara dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo, apalagi dengan Pak Erlangga Hartarto. Mereka itu dalam satu koalisi KIB itu. Seperti itu ujar dari Pak Edi ini. Nah, meski demikian, Pak Edi ini menyebut pihaknya sampai saat ini tetap terbuka dengan opsi-opsi nama capres maupun cawapres yang diusung partai politik lain itu.
Jadi ya meskipun ada kalimat-kalimat bahwasannya PAN terbuka, tapi peluangnya untuk mendukung Anies Baswedan itu saya pikir sudah tertutup. Itu sangat-sangat mustahil rasanya. Jikapun ada kemungkinan, maka peluangnya untuk mendukung Anies Baswedan itu sangat kecil itu. Meskipun saya pikir dengan langkah PAN yang kemudian kelak mendukung Ganjar ataupun Pak Prabowo, ya mungkin bakalan sebagian konstituennya bakalan beralih atau meninggalkan PAN itu. Nah, ia meyakini siapapun yang maju pada Pilpres 2024 merupakan sosok yang terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi saat ini mereka terbuka, PAN itu terbuka untuk semua putra bangsa yang terbaik yang ingin maju katanya. Itu seperti itu yang penjelasan dari Edi itu, yang kita dapatkan dari Pak Edi itu. Nah, adapun status Pak Anies saat ini merupakan bakal capres yang didukung poros koalisi perubahan untuk persatuan. Poros pendukung Pak Anies itu diinisiasi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ya meskipun sejauh ini juga masih rawan juga nih Nasdem, Demokrat, dan PKS. Khususnya Demokrat nih, rawan banget 2 hari belakangan ini. Tadi informasinya Demokrat katanya kalau Pak Anies tidak mendeklarasikan cawapresnya di bulan ini, bakalan ada evaluasi lagi itu. Ya evaluasinya kita tidak tahu apakah kemudian menarik dukungan atau seperti apa, tetapi perlu kita nantikan kelanjutannya kawan-kawan. Nah sebelumnya, peneliti Lingkaran Survei Indonesia, DNIJA, Ardian Sopo mengatakan mayoritas pemilih dari PAN memilih Anies untuk maju sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 itu. Hal itu disampaikan Ardian saat memaparkan hasil survei LSI DNIJA terkait pertarungan Pilpres 2024. Surveinya itu digelar selama periode 3 hingga 14 Mei 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Kata dia, mayoritas pemilih dari PAN mendukung Anies Baswedan dengan 48,1% suara, disusul Ganjar Pranowo 28,3% dan Prabowo Subianto 23,3%. Sama juga dengan pemilih dari PKS yang memberikan dukungan kepada Pak Anies sebanyak 60,7%, Prabowo 18%, dan Ganjar 15%. Sementara itu, untuk pemilih Partai Golkar lebih condong kepada Prabowo Subianto. Diketahui ada banyak sekali 55,4% pemilih Golkar mendukung Prabowo untuk maju pada Pilpres 2024. Ya kan, Golkar itu kan ya mantannya Pak Prabowo itu. Pak Prabowo kan berasal dari Golkar kemarin. Ya Pak Surya Paloh juga demikian, berasal dari Golkar juga. Jadi saya pikir wajar-wajar saja jika Golkar kemudian nantinya merapat ke kubu Gerindra, karena melihat bahwasanya bahwasanya Prabowo itu adalah kader dari Golkar sendiri. Jadi saya pikir inilah yang kemudian pertarungan-pertarungan ini atau pengambilan posisi inilah yang saya pikir dapat menentukan pemenang Pilpres ke depannya. Siapakah yang kemudian bisa memenangkan Pilpres ya tergantung dari penyokongnya itu siapa. Dan saya pikir yang terancam juga akhir-akhir ini kan PDIP itu. Ganjar dan Ibu Megawati tiada henti-hentinya melakukan blunder sehingga para pendukungnya makin hari makin merosot dan berpindah ke Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo lah yang mengambil kebaikan dari semua itu. Dan saya pikir sejauh ini jika Pak Prabowo konsisten tanpa melakukan blunder sedikit pun menuju Pilpres 2024, mungkin Pak Prabowo dapat memenangkan Pilpres ke depannya. Tapi juga dari pendukungnya Pak Anies, saya pikir mereka juga punya senjata utama. Pak Anies itu selalu memiliki senjata utama di menit akhir itu. Pak Anies itu dikenal dengan kemenangan menit akhirnya itu. Biasa Pak Anies mampu merubah keadaan. Memang sekarang elektabilitasnya Pak Anies itu rendah, tetapi saya pikir kita hitung beberapa bulan atau minggu itu Pak Anies bisa naik lagi, dan dengan seperti itu maka pertarungan menuju pentas 2024 bakalan jauh lebih menarik lagi untuk kita bahas bersama kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini?
apakah kemudian kita kembali lagi bahwasanya PAN ini, apakah kemudian PAN bakalan merapat ke Pak Prabowo ataukah ke PDIP? Ya, meskipun kecil ke Anies, tapi melihat konstituen PAN sebanyak 48% menginginkan Anies, peluangnya juga ada ke Anies. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan? Kira-kira PAN bakal berlabuh kemana nih? Prabowo kah, Ganjar kah, atau Anies? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal ini dan juga bisa ikut tahu informasi ini kawan-kawan. Oke, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.